Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, mohon maaf hari ini kita belajar melalui video pembelajaran ini ya. Karena Bapak Guru, Pak Rafiq sedang ada keperluan di luar dinas. Untuk itu anak-anak sebagai pengganti, hari ini kita akan belajar melalui daring, melalui video pembelajaran. Saat ini anak-anak kita akan sampai di bab yang ke-14. Ini saya dahulukan bab ini bab terakhir. Mengapa? Karena banyak tagihan anak-anak untuk tugas kali ini, tapi yang menyenangkan tentunya. Kita awali dengan bacaan Al-Fatihah dulu. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan hari ini kita mendapat ilmu yang barokah dan manfaat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ilmu ini membawa berkah untuk kita. Kita doakan juga kita semuanya, keluarga kita, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala bala bencana, terutama COVID-19. Juga untuk keluarga besar sekolahan kita. Kita baca Al-Fatihah dulu dan bertawassul kepada Rasulullah dan para guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu kita sambung dengan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah yang asalnya dari Allah Ta'ala. Ila khabari Nabiyyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ya ba'an musyrika wa ala alihi wasallam. Syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah. Baik anak-anak, singkat saja untuk pertemuan kali ini kita ada di bab yang ke-14 anak-anak. Ini bab terakhir seharusnya, tapi saya dahulukan. Mengapa? Karena nanti agak panjang untuk materi ini, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Materi umumnya adalah tentang hidup sehat. Hidup sehatnya itu dengan cara kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta bergizi tentunya. Sebenarnya materi kita nanti ada beberapa bacaan Al-Quran, bacaan hadis tentang makanan yang halal, minuman yang halal dan bergizi, dan beberapa hal lainnya anak-anak. Yang akan kita bahas Al-Qurannya itu anak. Setiap Al-Quran itu perlu kita ketahui bahwa Rasulullah menerima firman Al-Quran itu bersama dengan hukum tajwidnya anak-anak. Karena itu kalau kita bicara Al-Quran pasti ada tajwid yang akan kita bahas. Untuk kali ini kita bahas tajwid dulu anak-anak. Tajwid kita adalah tentang bacaan tafkhim dan bacaan tarqiq. Ini anak ya, ada bacaan tafkhim dan bacaan tarqiq. Di mana bacaan tafkhim tarqiq anak ada di hukum lam atau lam jalalah yang saya maksud, dan hukum bacaan ro. Di lam, hukum lam itu nanti ada dibagi dua anak, ada lam yang dibaca tafkhim dan lam yang dibaca tarqiq. Begitu juga dengan huruf ro anak-anak. Huruf ro itu ada yang dibaca tafkhim dan dibaca tarqiq. Apa sih tafkhim itu? Tafkhim itu adalah bacaan tebal artinya. Di cara bacanya tebal. Sedangkan tarqiq adalah tipis. Itu aja secara bahasa begitu. Jadi kalau ada lam yang tafkhim adalah lam yang dibaca tebal. Lam yang tarqiq adalah lam yang dibaca tipis. Ro yang tafkhim, hukum ro tafkhim, maka huruf ro yang dibaca tebal. Lalu bacaan ro tarqiq adalah huruf ro yang dibaca tipis. Seperti itu ya. Baiklah. Untuk selanjutnya kita akan dalam lagi anak tentang ketentuan lam. Saya ingatkan lagi untuk lam ini anak, yang dimaksud bukan lam sembarangan anak ya, tapi lam yang luar biasa anak. Lam itu adalah lamnya lafaz Allah. Kita kenal dengan lam jalalah. Arti lafaz Allah itu adalah lafaz jalalah. Lam jalalah ya lamnya lafaz Allah. Jadi ketika ada lam jalalah
atau lam lafadznya Allah, maka nanti ada dua hukum anak-anak. Mana ada kalanya lamnya Allah itu dibaca tafkhim tebal, dan ada juga kalanya dibaca tipis tarkik, dan itu harus anak-anak harus dibaca seperti itu, tidak boleh dibaca yang lain. Apa lam yang tafkhim itu ketentuannya? Apabila ada lafadz Allah atau lam jalalah didahului harokat fathah atau dhammah. Contohnya ini anak, contohnya ini fazatahumullah, diberikan Allah, itu namanya lamnya tafkhim atau tebal. Itu yang bila ada lam jalalah sebenarnya ada dhammah. Ada lam jalalah yang dahulu dengan harokat fathah atau dhammah. Ini contoh yang dhammah. Mana yang fathah ini? Dhahaballahu. Nah, ini adalah lam yang dibaca tebal. Lafaz Allah. Yang tarkik bagaimana? Ini ketentuannya lam tarkik ya. Lam tarkik itu adalah lafaz Allah, di mana lafaz Allah didahului oleh harokat kasrah. Contohnya ini mir rizqillahi, di lamnya itu seperti lam biasa nana. Nah, beda dengan tadi yang lam jalalah yang sebelumnya ada dhammah atau fathah, maka tebal Allah gitu ya. Nah, kalau ini lamnya biasa, mir rizqillahi, billahi, bismillahi, lillahi ma. Nah, itu seperti itu ya. Itu adalah lam yang tarkik. Nah, selanjutnya untuk ketentuan ro anak-anak, ro itu juga sampai yang tafkhim, ada yang tarkik. Ketentuannya ada banyak. Kalau lam tafkhim ini, lam dikatakan tafkhim, ro-nya dibaca tebal, ada 4 syarat, ada 4 ketentuan anak-anak. Maksudnya ada di tempat, ada di empat tempat ya. Yang pertama adalah ro-nya itu berharokat fathah atau fathatain. Contoh kafiron, ini ro-nya ro, ro ya, lebih tebal. Kafiron wa yahdi. Kalau berhenti wakaf di sini kafiro, ro-nya tuh tebal. Yang fathah contohnya ini wa il faraqna ro. Nah, situ ya. Yang kedua syaratnya ro-nya berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya syai'in qadirun. Nah, ini gak diwakaf, anak kalau dibuka beda lagi nak hukumnya. Kullama ruziqu. Nah, runya ini juga tafkhim tebal. Berarti ini yang paling mudah ro tafkhim anak-anak, 2 syarat ini, ro di fathah atau dhammah, sudah pasti tafkhim. Syarat yang ketiga anak-anak, apabila ada ro sukun didahului harokat fathah. Contoh yakadul baru. Yakadul baru. Nah, itu ro-nya tafkhim atau tebal. Yang terakhir yang keempat, ro sukunnya didahului berharokat dhammah. Contoh fansurna sur. Sebetulnya masih ada lagi anak beberapa syarat yang harusnya ada di ketentuan ro tafkhim, seperti ro sukun ya, sebelum ro mati, yang diwakafkan juga sama anak. Jadi seperti apabila ro-nya diwakafkan, kemudian sebelum wakaf itu ada harokat fathah atau dhammah, itu sama anak. Itu juga dibaca ro tafkhim atau tebal. Sedangkan ini ro yang tarkik anak-anak, ada 2 syarat di sini. Sebenarnya masih banyak syaratnya ini, tapi kalau kita acuannya di buku paket, di buku yang kamu dapat dari perpus itu, maka syaratnya cuma 2 ini. Nanti kita kembangkan anak-anak, ada beberapa syaratnya. Contoh ini, yang pertama ro-nya berharokat kasroh atau kasrota, ini dia. An mungkirin wal fahri. Nah, ro tarkik itu ro-nya ringan anak, ri
ri. Beda dengan fathah atau dhamma ru, ro. Nah, seperti itu. Yang kedua, ro berharokat didahului ya sukun. Nanti ro-nya dibaca wakof mati, tapi sebelumnya ada ya sukun. Contoh khabir, qadir. Atau dikembangkan lagi bila ada ro sukun, sebelum ro sukun ada kasroh juga. Seperti itu. Seperti ini kalau dibaca wakof juga tetap tarkikan anak mungkir. Seperti itu ya. Jadi sebelum sukun ada kasroh. Demikian anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya ini anak-anak ada di buku paket kamu apa seperti ini. Silakan ini disalin di buku tulis ya, silakan ditaruh di buku tulis. Kemudian yang seperti yang kosong anak-anak ini ada ketentuannya kosong, ada contohnya, silakan kamu isi dilengkapi anak-anak. Ada ketentuan ini bisa digabungkan seperti yang tafkhim ada 4 syarat ini kamu gabungkan bisa, seperti A dan B itu digabung bisa, C dan D digabung juga bisa. Jadi ini bisa dipersingkat anak-anak. Kalau tarkik cukup yang 2 saja seperti yang saya sampaikan tadi kamu tulis. Contohnya minimal 1 ini kamu buat 2 contoh ya, tulis 2 contoh. Supaya cukup buku kamu tulis melebar anak-anak ya, di tulisnya melebar, jangan tegak. Kalau tegak itu nanti tidak cukup ya. Silakan kamu salin bebas saja anak, bisa dikodai, bisa dilingkari, terserah kamu seindah mungkin sehingga kamu melihat tabel ini langsung paham. Oh, lam yang tarkib seperti ini, lam tafhum seperti ini. Seperti itu. Itu tugasnya. Silakan di foto, kasih nama, jangan lupa ya, nama kelas, kemudian foto dan kirim di grup tugas saja ya, terkumpul. Dan anak sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Oh ya, jangan lupa ya tugasnya, terutama yang di kelas yang hari ini masuk di sekolah harus selesai dan dikumpulkan di meja saya berupa buku atau lembaran juga boleh. Kalau yang di rumah kirim foto saja. Bila di sekolah tidak selesai ternyata boleh juga dikumpulkan melalui foto, kirim ke saya. Jelas batas waktunya dari hari ini. Sekian dari saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.